Halo teman-teman, pendengar semuanya, selamat datang di podcast akademik kami. Nah, nama saya Cantika Talita Agustin dengan NIM 6670240168. Nah, kita itu dari mahasiswa ilmu pemerintahan. Kamu? Dan saya Muhammad Faslawatur Ilham dengan NIM 6670241171. Di episode spesial ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dan punya akar sejarah panjang, yaitu perkembangan hubungan Indonesia Palestina dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah di era Soekarno sampai era Prabowo Subianto. Nah, dalam diskusi ini kita itu nggak hanya ngebahas fakta sejarah loh, tapi kita juga menggunakan kerangka analisis teori, yaitu 3 level of analysis dari Kenneth Waltz, level sistem, level negara, dan level individu, serta decision making process model, terutama rasional, aktor model, dan Bureaucratic politics model. ya. Podcast ini akan berjalan sekitar 30-45 menit mungkin ya. Dibagi 3 bagian utama: penyampaian materi, tanya jawab, analitis, dan penutup. Harapannya pembahasan kita tuh bisa membantu mahasiswa lain memahami bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terbentuk, faktor pendorongnya, dan bagaimana perubahan kepemimpinan mempengaruhi arah diplomasi. Nah, baik. Kalau begitu, kita mulai aja kali ya dari bagian pertama, yaitu sejarah hubungan Indonesia dan Palestina serta konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan sejarah hubungan Indonesia-Palestina itu, untuk memahami posisi Indonesia yang sekarang ini, kita tuh harus kembali ke akar sejarahnya, tahu guys. Hubungan Indonesia-Palestina itu punya fondasi kuat, bahkan sebelum Indonesia merdeka itu salah satu faktor penting adalah bahwa Mufti Besar Palestina itu Syekh Muhammad Amin Al-Hussein, termasuk tokoh pertama yang memberikan pengakuan diplomatik kepada Indonesia pada tahun 1944, jauh sebelum negara Arab lainnya. Nah, hal ini tuh sering banget dilihat sebagai utang diplomasi historis. Dari sinilah solidaritas politik Indonesia itu dibangun. Nah, tapi gimana sih perkembangannya di masa ke masa? Nah, pada masanya era Soekarno itu di tahun 1945 sampai 1967, Soekarno itu memandang Palestina sebagai bagian dari perjuangan anti kolonial. Wow. Nah, retorika politik luar negeri itu sangat ideologi, berbasis pada poros anti-imperialisme. Nah, Indonesia itu tegas banget sama adanya penolakan untuk Israel, bahkan tidak pernah membuka hubungan diplomatik sama Israel. Nah, Indonesia itu aktif banget dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang turut mengangkat isunya Palestina. Nah, pada era Soeharto yang tahun 1967 sampai 1998 berbeda dari Soekarno yang ideologis. Soeharto itu cenderung lebih pragmatis. Walaupun begitu, dukungan ke Palestina itu tetap konsisten mau gimana pun itu ya, karena terkait adanya keterkaitan legitimasi domestik itu serta kebutuhan menjaga hubungan itu dengan negara-negara yang teluk gitu. Nah, diplomasi Indonesia itu lebih kalem gitu ya, karena fokus ke stabilitasnya, terus juga fokus ke ekonominya. Nah, dukungan terhadap Palestina itu tetap menjadi constant policy. Nah, masuk ke era reformasinya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tapi kita ke Gus Dur dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan Gus Dur itu berusaha ngebuka ruang dialog lebih plural gitu, namun emang tetap ngedukung Palestina mau kayak gimana pun. Nah, kalau misalkan Megawati itu memperkuat diplomasi multilateralnya, terus kayak Indonesia itu aktif di bagian OKI-nya. Nah, kalau SBY itu ngejalanin middle power diplomacy, lebih aktif di
PBB. Kan kalau Megawati itu aktif di OKI-nya kan, kalau SBY itu lebih aktif di PBB-nya. Nah, kalau Jokowi itu kan yang vokal, tegas, terus juga dia tuh orangnya menolak keras lah aneksasi Israel yang aktif dalam isu kemanusiaan gitu. Nah, masuk ke era Prabowo yang di tahun 2024 sampai sekarang ini nih, dia tuh diprediksi meneruskan konsistensi kebijakan pro-Palestina loh. Nah, Prabowo juga fokus pada diplomasi, pertahanan, stabilitas kawasan, dan bantuan kemanusiaan. Itu mungkin gambaran singkatnya aja kali ya. Nanti kita akan analisis lebih mendalam melalui 3 level walls. Nah, masuk ke analisis level system. Nah, pada level sistem, faktor yang membentuk kebijakan luar negeri di Indonesia itu berkaitan dengan kondisi internasional loh teman-teman. Yang pertama ada konflik Israel-Palestina sebagai isu global utama. Ya, ini tuh mempengaruhi posisi diplomatik hampir semua negara di timur ya, di Timur Tengah dan negara-negara Muslim lah gitu. Terus yang kedua ada perubahan tatanan internasional. Nah, pada era bipolar atau ibarat kata bisa dibilang perang dingin gitu ya, di Indonesia selaras dengan negara Arab. Nah, kita itu yang tadi era bipolar ya teman-teman. Kalau era unipolar itu pasca 1991. AS itu dominannya mungkin itu kali ya, AS itu dominannya tuh ke era unipolar gitu. Nah, tapi kebijakan Timur Tengah itu berubah. Nah, terus kalau misalkan masuk ke era multipolar, sekarang itu kayak aktornya seperti Cina, Rusia, Turki, Iran itu makin penting sih kayaknya. Nah, kalau misalkan peran OKI itu Organization of Islamic Cooperation, kalau kalian nggak tahu OKI itu apa, yaitu tadi ya, Indonesia itu sebagai negara muslim terbesar punya tanggung jawab moral dan politik. Nah, terus yang keempat ada geopolitik energi, yaitu hubungan dengan Arab Saudi, Qatar, UAE yang sangat penting bagi keamanan energi Indonesia. Jadi di level sistem ini tuh Indonesia memiliki kepentingan struktural untuk mempertahankan dukungan terhadap Palestina. Nah, kalau kamu gimana tuh yang level negara, ideologi, konstitusi gitu? Oke. Selanjutnya ya, di level negara, ideologi, konstitusi, dan politik domestik. Yang pertama itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip penjajahan harus dihapuskan. Secara normatif memposisikan Indonesia sebagai pendukung Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia selalu dibingkai sebagai kewajiban moral konstitusional. Selanjutnya, politik domestik dan basis pemilih. Mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim dan memiliki kedekatan emosional dengan isu Palestina. Dukungan terhadap Palestina punya nilai legitimasi politik bagi pemerintah. Selanjutnya, struktur birokrasi dan tradisi diplomasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki tradisi pro-Palestina stance yang konsisten, terlembaga, dan turun-temurun. Bahkan di forum internasional, delegasi Indonesia hampir selalu menjadi pembela Palestina. Selanjutnya, pendidikan ekonomi dan energi. Hubungan perdagangan dengan negara-negara teluk juga memperkuat posisi Indonesia untuk tetap selaras dengan kebijakan luar negeri negara-negara Arab. Selanjutnya, level individu, gaya kepemimpinan presiden. Jadi kalau Soekarno itu orang itu lebih ideologis, anti imperialis, terus juga membentuk fondasi identitas politik luar negeri Indonesia. Soeharto pragmatis, fokus ekonomi, lalu dia juga low profile ya, tapi stabil dia itu. Kalau Gus Dur itu liberal dan pluralis approach
tapi lebih humanistik. Pendekatan itu lebih humanistik. Megawati selanjutnya ya, Iya. diplomasi moderat yang menekankan pada multilateral ya. Selanjutnya ada SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menerapkan middle power diplomasi yang aktif di PBB dan OKI. Kalau Jokowi itu lebih populisme internasional, vokal dan tegas. Nah, kalau yang terakhir tuh kalau Prabowo Subianto itu diprediksi itu menekankan stabilitas, keamanan kawasan dan pertahanan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada decision making models ya. Nah, jadi kalau rational actor model, mungkin Indonesia itu sebagai aktor irasional, selalu memilih kebijakan yang mempertahankan identitas anti kolonial, mendapatkan dukungan negara Arab, selaras dengan preferensi domestik, memperkuat moral standing Indonesia di dunia. Selanjutnya ada bureaucratic politics model ya, atau BPM. Kebijakan luar negeri tidak diambil oleh satu orang saja, namun ada negosiasi antara Presiden, Pemenlu, dan DPR. Lalu juga ada Kemenhan. Terus juga ada aktor non negara seperti ormas Islam dan media. Terus juga dari semua itu kebijakan akhirnya adalah hasil kompromi. Oke, sekarang kita masuk ke Saya sih tanya jawab ya. ya. Oke, mungkin kamu langsung jawab aku aja nggak sih pertanyaan dari aku gitu? Ya, betul. Oke, jadi pertama nih ya, aku mau nanya nih, kayak gimana sih pengaruh politik domestik Indonesia itu terhadap sikap Indonesia di PBB selama era SBY? Apa emang domestik itu menjadi faktor dominan ya? Jadi kalau era SBY adalah fase di mana Indonesia memperkuat posisinya sebagai middle power yang aktif. Politik domestik memainkan peran signifikan dalam dua cara. Yang pertama ada bebas pemilih ya. SBY itu memahami bahwa dukungan terhadap Palestina selaras dengan sentimen publik. Karena itu Indonesia menjadi satu negara yang paling vokal ketika Palestina mengajukan permohonan status sebagai non-member observer state di PBB tahun 2012. Nah, terus juga ada stabilitas politik domestik. SBY ingin menunjukkan bahwa Indonesia punya peran internasional penting mendukung Palestina adalah secara aman untuk meningkatkan popularitas tanpa resiko domestik. Jadi ya, domestik adalah faktor yang sangat dominan walaupun tetap selaras dengan kalkulasi rasional di level sistem. Jadi kayak domestik itu salah satu faktor ya, Iya. yang sangat dominan gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut kamu nih, gimana sih gaya kepemimpinan Jokowi yang emang mempengaruhi sikap Indonesia yang makin vokal soal Palestina, terutama setelah 2018 kemarin itu tuh? Oh iya. Jadi gaya kepemimpinan Jokowi itu bersifat direct, asertif dan populis ya. Populis internasionalis tepatnya. Ada beberapa poin. Jokowi itu tidak suka retorika yang diplomat, yang halus seperti dia ingin Indonesia tegas secara moral. Terus juga dia juga nyaman dengan politik simbolik ya, dengan cara mengirim bantuan logistik, membangun rumah sakit di Gaza, melakukan kunjungan diplomatik ke negara-negara OKI. Terus juga Jokowi itu menjadikan isu Palestina sebagai identitas moral ya di diplomasi Indonesia. Terus kalau misalkan hasilnya itu gimana tuh? Hasilnya itu Indonesia itu jadi salah satu negara non Arab yang paling konsisten dan vokal membela Palestina. Wow, mantap banget ya guys. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih teman-teman. Nah, jika menggunakan apa sih itu namanya? Bureaucratic model ya. Oh ya. Nah, kalau itu aktor mana sih menurut kamu ya yang emang paling dominan dalam menentukan kebijakan Indonesia terhadap Timur Tengah? Oke, jadi dalam bureaucratic model PBM kali ya disingkatnya? Iya, PBM. Jadi setiap kebijakan adalah hasil bergaining antara aktor birokratik. Pada isu Timur Tengah, aktor paling dominan adalah
Kementerian Luar Negeri. Itu tradisi itu sangat pro Palestina banget tuh. Mereka menjaga kesinambungan kebijakan lintas presiden. Yang kedua ada presiden ya. Jadi presiden itu menentukan retorika dan arah besar. Yang selanjutnya, yang ketiga ada organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Walaupun bukan aktor formal seperti pemerintah, pengaruhnya itu sangat kuat dalam membentuk opini publik dan tekanan politik. Oh, jadi struktur kekuasaan itu terdistribusi ya? Iya, betul sekali. Tetapi Kemenlu dan Presiden itu cuma pusat ya? Benar sekali, benar. Kalau lanjut ya guys ke pertanyaan keempat nih. Nah, Gus Dur tuh kan sering banget ya dianggap kontroversial di isu Timur Tengah. Menurut kamu tuh apa sih dampak yang dapat gitu ke hubungan Indonesia sama Palestina? Gus Dur ya memang sempat membuka ruang dialog yang lebih besar terhadap Israel, misalnya mengizinkan perwakilan perdagangan Israel di Jakarta. Ini kontroversial ya, kontroversial yang domestik, namun dampak jangka pendeknya itu menimbulkan aksi keras dari publik dan elit politik. Kalau dampak panjangnya itu sebenarnya tidak merusak hubungan Indonesia dan Palestina ya, karena Gus Dur tetap mendukung hak Palestina. Hubungan Indonesia dan Palestina tetap kuat karena dasar dukungannya bukan sekedar preferensi presiden, tapi kebijakan negara yang bersifat institusional. Oke, aku udah nangkep nih dari jawaban-jawaban kamu ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir kali ya guys dari aku. Nanti kan dia bakalan tanya lagi nih ke aku. Nah, jadi menurut kamu kayak gimana sih kepemimpinan Prabowo itu dapat mengubah arah kebijakan Indonesia terhadap Timur Tengah? Jadi Prabowo itu punya Gaya ya? Iya, punya gaya kepemimpinan yang sangat militaristik ya. Dia itu orientasi pada militer. Terus juga dia itu orangnya realis. Oh, realis. Iya. Realistis gitu Iya. ya. Dan dia itu fokus pada stabilitas kawasan. Kemudian ada kebijakannya itu lebih banyak ke diplomasi ya. Oh, di diplomasinya? Iya, seperti keamanan dan pertahanan dengan negara Teluk. Oh, Teluk. Oh iya benar. Nah, tapi dia itu tetap pro Palestina tentunya. Juga dengan pendekatan pragmatis yang stabil ya. Bukan retorika yang keras. Terus juga dia mengutamakan kerjasama ekonomi dan energi dengan UAE, Qatar dan Arab Saudi. Jadi tetap pro Palestina gitu. Namun mungkin lebih strategis ya daripada emosi. Oh gitu. Betul. Jadi dia lebih kayak milih strategi aja ya daripada emosi-emosi gitu ya? Ya. Oke, kayaknya sekarang gantian ya dia nanya ke aku. Sekarang aku nih. Ya, kan sudah ditanya ya. Iya boleh. Tanya aja. Oke, menurut Cantika sendiri ya. Iya. Di level sistem, bagaimana perubahan dari perang dingin ke atau bipolar ke era multipolar mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina? Kalau menurut aku sih ya, perubahan perang dingin ke era multipolar itu ya, kan kalau pas era bipolar itu Soekarno sama Soeharto awal-awal kan. Nah, terus tuh saat itu tuh ya, pada masa itu Indonesia itu lebih cenderung berada pada blok-blok negara yang anti imperialis gitu loh. Nah, terus tuh saat itu juga dukungan terhadap Palestina itu tuh selaras dengan negara Arab dan Soviet. Nah, terus kalau misalkan Pak masuk ke era si unipolar itu AS itu ya, atau Amerika Serikat itu mendominasikan kebijakan Timur Tengah ya teman-teman. Nah, jadi Indonesia itu ya pas tetap pro ke Palestina gitu loh, tetapi emang lebih berhati-hati aja gitu loh, karena biar nggak ada konflik sama si AS, karena kan mereka tuh punya kepentingan bareng kan sebenarnya juga gitu loh, punya kerjasama bareng gitu. Jadi mereka tuh lebih hati-hati aja lah gitu. Nah, kalau misalkan di era
multipolar saat ini tuh banyak aktor. Kamu tahu nggak sih aktornya apa aja? Ya ada China ya, Iya, ada Cina, terus ada Rusia juga, terus Turki, Iran. iya, itu mencakup ada 4 negara loh kalau aktor yang multipolar sekarang ya. Nah, negara Arab sendiri itu terpecah guys. Jadi ada yang menormalisasi hubungan dengan Israel, juga kayak ada yang masih pro sama Palestina. Jadi kayak di negara Arab tuh kayak ada dua gitu loh pilihannya, kayak ada yang pro dan ada yang enggak gitu. Nah, di Indonesia juga punya ruang lebih luas untuk memainkan peran moral loh teman-teman. Nah, jadi menurut aku ya, kesimpulan dari jawaban aku sendiri itu perubahan struktur yang emang ngebuka ruang bagi Indonesia untuk lebih vokal karena tidak lagi ada tekanan hegemonik tunggal. Wah, Gitu. jadi tidak ada hegemonik tunggal ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya pertanyaan saya ke kamu. Menurut Atika sendiri ya, bagaimana normasi Arab Israel seperti Abraham Accord dapat melemahkan konsistensi posisi Indonesia? Ini tuh bagus banget sih pertanyaan kamu, Pas. Nah, kalau misalkan aku ya, jawaban aku, menurut aku juga gitu ya, normalisasi Arab Israel itu menciptakan tekanan geopolitik baru loh. Nah, tapi Indonesia itu punya fondasi sendiri ya, yang ideologis dan domestik yang kuat untuk tetap mendukung Palestina, bukan ngedukung Israel ya teman-teman. Nah, justru normalisasi Arab Israel itu ngebuat Indonesia itu menjadi salah satu negara muslim terbesar yang masih konsisten. Jadi tidak melemahkan, tetapi justru meningkatkan moral standing Indonesia. Oh, iya juga ya. Jadi tidak buat melemahkan. Iya, betul. Oke, selanjutnya ya. Aku penasaran nih, bagaimana sih peran Oki dalam membentuk kebijakan luar negeri di Indonesia pada level sistem ya? Oh, peran Oki ya dalam membentuk kebijakan luar negeri. Itu tuh OKI itu ya perannya tuh sangat penting banget tahu, benar-benar dan penting dan berpengaruh banget karena menjadi salah satu forum legitimasi di internasional bagi isu Palestina. Nah, terus juga di Indonesia itu sebagai negara anggota terbesar memiliki tanggung jawab yang moral gitu ya. Jadi kayak penting lah gitu. Nah, jadi banyak banget keputusan Indonesia di PBB selaras dengan sikap OKI. Nah, jadi OKI itu ngasih tekanan normatif bagi Indonesia, Pasca. Oh, guys, oke. Selanjutnya ya, selanjutnya. Ya, lanjut. Oke. Lanjut dong, masa nggak lanjut? Ketiga, bagaimana sih Indonesia tetap konsisten membela Palestina meskipun ada tekanan dari negara besar? Nah, ada 3 tahu alasannya, Pas. Mau tahu gak? Mau banget dong. Mau banget ya? Aku juga mau tahu banget gak sih? Nah, jadi yang pertama itu ada identitas nasional. Nah, identitas nasional itu dibangun sejak Soekarno, Pasya, sebagai negara anti kolonial. Terus yang kedua, itu ada kepentingan domestik, yaitu dukungan publik sangat solid. Nah, terus yang ketiga tuh ada rasional actor perspektif, yaitu menguntungkan hubungan dengan negara Arab, meningkatkan reputasi global, terus juga menjaga stabilitas kawasan. Nah, jadi konsistensi ini tuh bukan emosional kayak kamu tadi kayaknya tuh, tetap rasional dan emang berlapis, jadi nggak pakai emosional gitu. Jadi itu sejauh mana ya kira-kira ya? Jauh banget kayaknya. Dukungan Indonesia dapat dianggap sebagai soft power strategi. Sejauh mana dukungannya? Kalau misalkan dukungan Indonesia terhadap Palestina itu bentuknya tuh soft power yang efektif loh, Pasya. Jadi Indonesia itu dilihat sebagai negara muslim moderat yang tegas secara moral. Karena kan Indonesia itu ibaratnya tuh kayak terlabeling dengan moralnya yang kuat ya, teman-teman. Jadi meningkatkan citra positif di dunia Islam. Nah, soft
power ini berdampak pada diplomasi ekonomi, kerjasama pendidikan, dan berpengaruh di internasional. Wow. Belajar. Apa cukup kali ya segini aja dulu? Menurut kamu apa gimana? Menurut aku Apa kita ada? argumen mungkin ya. Oh, boleh. Kita argumen dulu nih. Kita argumen. Oke. Siapa yang mau mulai argumen dulu Oke, nih? kamu dulu mungkin. Oh, dari aku dulu ya mungkin Iya. ya. Oke Pasya. Jadi setelah kita ngebahas kerangka teoritis dan sejarahnya, sekarang tuh aku pengen banget gitu masuk ke bagian debat kritis ya Iya. sama kamu. Karena ini kan bener-bener ya wow banget ya. Kita Kayak bikin aku pengen debat gitu loh. Oh my God. Apalagi kita tuh beda, punya pendapat yang berbeda gitu sebagai kan. ilmu pemerintahan guys. Yes. Kita Jadi kita paham harus, politik. yes betul. Nah jadi aku mau nanya nih ya ke kamu ya, apa sih menurut kamu Indonesia tuh benar-benar ngedukung Palestina secara substansial atau emang dukungan kita tuh lebih bersifat simbolik dan moral? Terus gimana tuh? Tadi dulu, kayak aku pasti mau nanya deh. Kan masih banyak ya akademisi yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri di Indonesia itu di isu Palestina tuh cenderung simbolik politik bukan material politik. Tapi menurut kamu gimana tuh? Oke, saya paham ya. Argumen kamu itu marahnya kemana ya? Karena banyak seperti sehari di luar sana yang menyebut bahwa negara-negara Asia Tenggara sering praktikan moral diplomasi bukan hard diplomasi. Jadi saya ingin menekankan 3 poin. Yang Apa pertama tuh? itu dukungan simbolik itu bukan berarti tidak penting dalam konflik jangka panjang seperti Palestina, simbol legitimasi dan posisi moral itu punya nilai diplomatik tinggi. Indonesia menggunakan normative power bukan military power. Yang kedua itu Indonesia memberikan kontribusi material yang nyata. Contohnya itu seperti pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan kemasan reguler, beasiswa mahasiswa Palestina, kontribusi dana ke UNRWA ya, atau mungkin universitas di sana mungkin ya. Ini bukan simbolik, ini konkret. Oh konkret ya? Iya. Yang ketiga tuh Indonesia tuh tidak punya insentif untuk politik simbolik kosong karena dunia internasional sudah memahami bahwa dukungan Indonesia itu bersifat konsisten selama 75 tahun. Jika cuma simbolik, pasti publik internasional juga akan membaca itu sebagai cuman moral boostering doang. Tapi faktanya itu reputasi Indonesia itu malah meningkat. Jadi argumen bahwa dukungan Indonesia itu hanya simbolik itu menurut saya kurang tepat. Oke, jadi saya akan menantang nih argumen kamu nih. Waduh, ditantang nih guys, aku takut banget. Nah, ya aku siapa takut ya, aku gak takut, sorry banget ya. Nah, oke, mungkin aku akan membales argumen dari si Pasha juga ya guys, jawaban dia ya tadi ya. Nah, tapi kan ada nih analisis yang mengatakan bahwa Indonesia itu terjebak dalam fat dependency gitu. Artinya karena kita sudah mendukung Palestina sejak awal, kita itu tuh kepaksa gitu buat menerusin tradisi itu meski apa ya konteks global itu berubah gitu. Nah, mungkin aku akan kasih ke kamu pertanyaan lagi gak sih? Oke, Kayak apakah kebijakan Indonesia itu pro Palestina? Terus pilihan rasional atau hanya lanjutan tradisi diplomatik yang tidak berani itu diubah gimana sih? Oke. Jadi ini argumen yang menarik ya. Karena banyak negara memang mengalami fat dependency dalam kebijakan luar negeri. Tapi untuk kasus Indonesia Palestina, saya melihatnya begini ya. Fat dependency itu memang ada, tapi bukan alasan utama. Iya, oke. Indonesia itu punya tradisi diplomasi pro Palestina, tapi tradisi itu kan didorong oleh faktor lain seperti kepentingan domestik, konstitusi, solidaritas dunia Islam, juga politik energi dan reputasi internasional. Jadi bukan sekedar Indonesia itu kebiasaan. Terus selanjutnya juga ada kedua itu ada perubahan boleh saja. Tapi tidak ada insentif untuk mengubah. Jika Indonesia itu tidak berpihak kepada Israel, kita kehilangan dukungan negara-negara teluk, muncul protes domestik besar, identitas diplomasi Indonesia hancur. Tidak ada keuntungan nasional dari perubahan itu ya. Terus juga bad dimensi itu bekerja karena rasional ya, bukan karena
tidak berani berubah. Jadi Indonesia itu konsisten bukan karena kaku, tapi karena benefitnya itu tinggi dan cost perubahannya sangat besar. Terus aku mau balik pertanyaan ke kamu nih. Boleh banget sih. Sekarang jalan saya ya. Ya. Apakah menurutmu Indonesia itu bisa memainkan peran mediasi di konflik Israel dan Palestina? Atau posisi Indonesia itu terlalu bias mendukung Palestina sehingga tidak mungkin menjadi mediator? Kalau aku sih ya Pasha, aku tuh orangnya realistis banget. Jadi Indonesia itu nggak bisa ngejadiin mediator formal, karena mediator itu apa ya, harus dianggap netral gitu loh. Nah, tapi di Indonesia itu kan berfungsi sebagai fasilitas ya, ibarat kata mah ya. Jadi Indonesia itu bisa menjadi fasilitas dialog antar faksi internal Palestina, Fatah, Hamas, Jihad Islami gitu. Terus ada convener ya, yaitu kayak memanfaatkan hubungan baik dengan Turki, Qatar, dan Mesir. Nah, Indonesia itu bisa ngumpulin aktor regional di forumnya tuh tahu. Nah, terus juga ada normative voice ya. Jadi normative voice itu Indonesia yang bisa mempertahankan tekanan moral terhadap Israel di PBB sambil ngedukung kerjasama rekonsiliasi Palestina. Nah, jadi Indonesia itu bukan mediator formal, tetapi middle power influencer, Pasha. Oke. Kalau begitu ya, bagaimana kamu melihat kebijakan Prabowo ke depan? Karena Prabowo itu memiliki profil militer dan relasi internasional yang kuat dan gaya kepemimpinan yang realis. Apakah Prabowo akan membuat diplomasi Indonesia lebih keras atau justru lebih diam tapi strategis? Mungkin aku bisa ngeprediksi 2 atau 3 hal kali ya. Jadi kalau misalkan menurut aku ya, Prabowo itu kan lebih strategi daripada simbolik ya, dia tuh orangnya. Jadi kalau misalkan Jokowi itu vokal ya di depan publik. Kalau Prabowo itu lebih backdoor tuh kayak dari belakang gitu. Dia tuh lebih ke diplomasi gitu. Nah, terus kalau misalkan fokus pada stabilitas kawasan Timur Tengah ya, Prabowo itu akan bermain di isu-isu sih pas menurut aku, kayak keamanan laut, pertahanan, counter teroris, terus hubungan dengan UAE sampai Saudi gitu. Terus kalau retorika pro Palestina itu mungkin dia tuh bakalan terkuat kali ya. Karena bukan dari gaya orasional ala Soekarno, tapi lebih seperti Indonesia itu komit untuk solusi 2 negara gitu, yang berdasarkan hukum internasional. Jadi diplomasi Prabowo itu memungkinkan lebih ke struktur gitu loh, dengan realistik, bukan populis gitu, Pasha. Oke ya. Jadi bagaimana jika ada skenario ekstrim negara besar seperti AS menekan Indonesia untuk bernormalisasi hubungan dengan Israel? Apakah mungkin Indonesia itu akan berubah sikap? Mungkin secara teori ya, mungkin aja ini. Secara realitas tuh hampir banget mustahil ya. Soalnya adanya resistensi domestik yang sangat besar banget ya. Jadi mayoritas publik itu banyak banget yang nolak normalisasiin gitu. Terus juga ormas Islam pasti bakalan protes tuh. Terus DPR juga tuh, apalagi DPR gak akan setuju. Nah terus juga kalau misalkan mungkin kalau biaya juga bakalan gede banget tuh secara politik ya. Terus kalau misalkan keuntungan dari normalisasi itu kayaknya bakalan kecil deh. Terus kayak Israel juga kan bukan mitra ekonomi besar ya bagi Indonesia gitu. Kalau misalkan resiko terhadap hubungan dengan negara-negara teluk kayak Indonesia tuh mungkin butuh investasi dari Saudi Arabia gitu. Terus bantuan pembangunan dari UAE, terus juga kerjasama sama Qatar mungkin. Jadi normalisasi hubungan dengan Israel itu nggak ngeberiin imbalan yang sebanding, Pasha, nggak akan gitu. Nah terus identitas politiknya itu ya, identitas politik luar negeri Indonesia itu mungkin pilar utamanya tuh identitas kita anti kolonialisme ya.
seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah jadi mungkin kesimpulan dari aku ya Pasha, Ya. Indonesia itu nggak akan menormalisasi hubungan tanpa kemajuan nyata bagi Palestina. Apa menurut kamu ini udah cukup gak sih buat kita debat nih? Oh, ya mungkin aja udah Iya. cukup ya, ini udah 36 menit guys. 36 menit, oke. Iya, kayaknya Yaudah. kita penutupan aja kali ya teman-teman. Karena udah lumayan panjang juga nih kita ngejelasin. Gimana nih Yaudah. dari diskusi panjang kita? Oke, dengan demikian mungkin ya. Ntar dulu, kita kayaknya penutupannya ada berbincang dikit gitu. Apa? Jadi mungkin dari diskusi panjang kita tuh kelihat bahwa hubungan Indonesia Palestina tuh bukan hubungan biasa ya nggak sih, Iya, betul. tetapi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Benar nggak sih? Benar. Nah mungkin dan jika kita lihat tuh ya melalui three level of analysis, kebijakan itu dibentuk oleh kombinasi kompleks antara faktor sistem internasional, struktur domestik, dan gaya kepemimpinan masing-masing presiden. Nah, melalui RAM dan BPM kita juga melihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu adalah hasil dari kalkulasi rasional sekaligus negosiasi antar aktor birokratik. Nah, mungkin untuk kedepannya Indonesia itu di bawah Prabowo kemungkinan akan tetap mempertahankan dukungan terhadap Palestina kali ya. Namun dengan pendekatan yang lebih strategis, realistik, dan berbasis stabilitas kawasan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Podcast akademi kami, semoga diskusi ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa. Di episode selanjutnya. Bye bye. Mungkin kalau ada. Kalau ada. Oke, bye bye. Oke.